Selamat datang, Mystikus Channel. Sekilas tentang kehidupan Syekh Ibnu Arabi. Ayah Ibnu Arabi, Ali Ibnu Muhammad Ibnu Arabi, pergi ke Baghdad pada usia senja. Ia mendambakan seorang anak sebagai penerusnya ketika dia wafat. Dia pergi untuk menemui Syekh besar Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani dan memintanya untuk berdoa kepada Allah agar memberinya seorang anak. Syekh berkholwat dan melakukan perenungan. Sekembalinya, dia memberitahu Ali Ibnu Muhammad, "Aku telah melihat alam rahasia dan telah diungkapkan kepadaku bahwa engkau tidak akan mempunyai keturunan, maka janganlah engkau letihkan dirimu dengan berusaha." Meski kepalanya tertunduk, orang tua itu tidak akan menyerah. Dia meminta dan menegaskan, "Wahai Syekh, Allah tentu akan mengabulkan doamu. Aku memintamu untuk memberikan syafaat kepadaku dalam masalah ini." Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sekali lagi menyendiri dan melakukan perenungan. Tak lama berselang dia kembali dan berkata bahwa meski Ali Ibnu Muhammad tidak ditakdirkan untuk memiliki seorang keturunan, sedangkan sang wali sendiri tidaklah demikian. Apakah orang tua itu ingin mempunyai benih anak sang wali? Si tamu dengan gembira menerimanya. Kedua orang itu saling merapatkan punggung, kedua tangan mereka saling bertautan. Ali Ibnu Muhammad kemudian menuturkan peristiwa ini. "Ketika aku merapatkan punggungku ke punggung sang wali Abdul Qadir Al-Jilani, aku merasakan sesuatu yang hangat turun dari leherku ke bagian punggungku. Tak lama setelah itu seorang anak lahir untukku, dan dia ku beri nama Muhyiddin, seperti yang diperintahkan Abdul Qadir Al-Jilani." Nama lengkap Muhyiddin Ibnu Arabi adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Al-Hatimi Athai Al-Andalusi. Dia beroleh banyak gelar: Asy-Syaikh Al-Akbar, Guru Besar, Hatim Al-Aulia, Al-Muhammadiyah, Penutup Para Wali Muhammad, Asy-Syaikh Al-Asham, Guru Agung, Kuthub Al-Arifin, Poros Para Ahli Makrifat Imam Al-Munahyuddin, Pemimpin Agama Para Mualaf, Rahbah Al-Alam, Pembimbing Dunia, dan masih banyak lagi. Mengenai pengetahuannya yang luar biasa, Ibnu Al-Jauziyah berkomentar, Ibnu Arabi sangat menguasai kimia, dan mengetahui rahasia nama agung Allah, yang tersembunyi di dalam Al-Quran. Syekh Sakduddin Hamawi berkata, Muhyiddin adalah samudera pengetahuan tak berpantai. Muhyiddin Ibnu Arabi lahir di kota Murcia Provinsi Andalusia Islam, Spanyol, pada Senin 17 Ramadan 560 Hijriah, 28 Juli 1165 Masehi. Ayahnya adalah seorang sufi dan pribadi yang termasyhur dan terhormat. Pada masa kanak-kanaknya, dididik dan diajarkan oleh dua wali wanita, Yasmin dari Marchena dan Fathimah dari Cordoba. Pada usia 8 tahun, Ibnu Arabi dan keluarganya pindah ke Sevilla. Di sana dia belajar kepada Abu Muhammad dan Ibnu Baskwal, dua teolog dan ulama ahli hadis terbesar pada zamannya. Ketika dia berusia 19 tahun, sahabat sang ayah, filsuf dan sufi terkenal Ibnu Rushd, dikenal Barat sebagai Averroes, merasa tertarik untuk bertemu dengannya. Tergerak oleh kekuatan besar yang dirasakannya melalui percakapan singkat dengan pemuda itu, sang ulama berbicara kepada ayahnya sesuai dengan yang diingat Ibnu Arabi berikut ini. Dia bersyukur kepada Allah karena dapat bertemu dengan orang yang telah memasuki penyendirian spiritual tanpa disadarinya dan meninggalkannya seperti aku. Dia berkata, itulah kejadian yang kemungkinannya telah kupastikan tanpa bertemu dengan orang yang telah mengalaminya. Maha suci Allah bahwa aku hidup pada zaman ketika ada orang yang merasakan pengalaman ini, salah seorang dari sekian banyak orang yang membuka kunci pintunya. Maha suci Allah yang telah memberiku karunia bertemu langsung dengan salah seorang dari mereka. Karena ada rumor, apa yang telah Allah ungkapkan kepada seorang pemuda di tengah-tengah penyendirian spiritualnya, yang menarik perhatian Ibnu Rushd, kita tahu bahwa Ibnu Arabi merasakan pengalamannya yang pertama, yakni pendakian mistik dalam kholwah, padahal dia berusia kurang dari 20 tahun. Tetapi, dia tidak menuliskan risalah ini selama 20 tahun berikutnya. Pada 1201, saat berusia 36 tahun, Ibnu Arabi pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji.
Pada saat itu dia berdoa kepada Allah agar mengungkapkan kepadanya semua yang terjadi di alam materi, jasmani, dan alam spiritual, ruhani. Allah, yang mengabulkan doanya, membuka alam rahasia kepadanya. Mengenai semua ini, Ibnu Arabi kemudian berkomentar, aku tahu nama dan silsilah kutub yang akan datang hingga hari kiamat. Tapi karena menentang apa yang ditakdirkan merupakan malapetaka yang sesungguhnya, karena kasih sayang kepada generasi mendatang, kuputuskan untuk menyembunyikan pengetahuan ini. Setelah melaksanakan ibadah haji, Ibnu Arabi pergi ke Mesir, Irak, dan Damaskus, serta singgah di Konya, Turki, di mana dia bertemu dengan Syadruddin Kunawi, seorang ulama sufi muda. Ibnu Arabi menikah dengan ibu pemuda ini. Sadruddin muda menjadi salah seorang murid terdekatnya, yang diperkayanya dengan pengetahuan material dan spiritual yang luar biasa. Buku yang diedit di Konya oleh sang penulis 3 tahun setelah melaksanakan ibadah haji, kemungkinan pada mulanya disampaikan kepada orang suci ini. Pada tahun 1223 Hijriah, Ibnu Arabi kembali ke Damaskus, tempat dia bertemu, secara fisik maupun spiritual, dengan banyak guru sufi yang lain. Di sana dia menghabiskan sisa hidupnya. Konon dia wafat pada 1240 Hijriah. Ibnu Arabi menyebutkan bahwa dia bertemu Khidir, pembimbing gaib kaum sufi, sebanyak 3 kali. Pertemuannya yang pertama diceritakannya sebagai berikut. Hal itu terjadi pada awal pendidikanku. Guruku, Abu Al-Hasan, menisbahkan sebagian pengetahuan kepada seseorang. Sepanjang hari itu aku terus-menerus menentangnya atas hal tersebut. Ketika aku meninggalkannya, tepatnya saat pulang ke rumahku aku bertemu dengan orang yang tampan yang mengucapkan salam kepadaku dan berkata, "Hai yang dikatakan gurumu benar adanya terimalah." Aku berlari kembali kepada guruku dan menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Dia bercerita kepadaku bahwa dia berdoa agar Khidir datang dan memperkuat ajarannya. Ketika mendengar hal itu, aku benar-benar memutuskan untuk tak pernah menentang lagi. Mengenai pertemuannya yang kedua dia berkata, aku tengah berada di pelabuhan Tunisia di atas sebuah perahu. Aku tak dapat tidur semalaman dan berjalan-jalan di Geladak. Aku tengah menatap bulan purnama nan indah ketika tiba-tiba aku melihat seorang lelaki tinggi, berjenggot putih datang ke arahku, seraya berjalan di atas air di sebelah perahu. Aku heran. Dia berdiri tepat di depanku dan meletakkan kaki kanannya di atas kaki kirinya sebagai tanda memberi salam. Kulihat kakinya tidak basah. Dia menyampaikan salam kepadaku, mengucapkan beberapa patah kata, dan mulai berjalan menuju kota Menares, yang berada di sebuah bukit nun jauh di sana. Yang membuatku takjub, dia menempuh jarak 1 mil dengan berjalan kaki. Dari kejauhan, aku bisa mendengar suaranya yang merdu yang menyenandungkan zikir. Keesokan harinya aku pergi ke kota itu, di mana aku bertemu dengan seorang syaikh yang bertanya kepadaku bagaimana pertemuanku dengan Khidir senja itu dan apa yang kami perbincangkan. Pertemuan ketiga Ibnu Arabi dengan Khidir, menurut salah satu riwayat, terjadi di sebuah masjid kecil di pantai Atlantik, Spanyol. Di tempat itu, Ibnu Arabi tengah laksanakan sholat zuhur. Dia bersama seseorang yang menolak adanya mukjizat. Ada beberapa pengembara lain di masjid itu. Tiba-tiba, dia melihat di tengah-tengah mereka sosok manusia serupa yang pernah ditemuinya di Tunisia. Orang yang tinggi dan berjenggot putih itu mengambil sajadahnya dari mimbar di masjid itu, mengangkatnya 14 kaki di udara, dan melaksanakan sholatnya di sana. Kemudian dia kembali untuk menceritakan kepada Ibnu Arabi bahwa dia berbuat demikian sebagai dalil bagi sahabatnya yang skeptis itu, yang menolak mukjizat. Ketika Muhyiddin Ibnu Arabi berada di atas tingkatan Syekh Abu Al-Hasan Al-Uryani, dia menulis sepucuk surat kepada gurunya, seraya berkata, hadapkanlah hatimu kepadaku dan sampaikan pertanyaanmu, dan aku akan menghadapkan hatiku kepadamu serta menjawab semua pertanyaan itu. Tak lama berselang dia menerima sepucuk surat dari sang guru, yang berkata, aku bermimpi bahwa semua wali berkumpul di dalam majelis dengan 2 orang berada di tengahnya. Salah seorang di antaranya adalah Abu Al-Hasan Ibnu Siban. Aku tidak dapat melihat wajah yang lain. Kemudian ku dengar suara yang mengatakan bahwa orang lain yang berada di tengah itu adalah seorang Andalusia,
dan bahwa salah seorang dari keduanya akan menjadi kutub pada zaman kami. Sebuah ayat Al-Quran dibacakan dan kedua orang itu bersujud. Ada suara berkata, yang mengangkat kepalanya lebih dulu akan menjadi kutub. Orang Andalusia itu mengangkat kepalanya lebih dulu. Aku bertanya kepada suara itu tanpa huruf atau kata-kata. Suara itu menjawabku dengan berembus ke arahku. Napas ini berisi jawaban atas semua pertanyaanku. Aku dan juga semua wali di dalam majelis itu mencapai ekstase karena napas ini. Kutatap wajah orang Andalusia yang berada di tengah lingkaran itu. Ternyata, itulah engkau, hai Muhyiddin Ibnu Arabi. Karya-karya Ibnu Arabi. Pengaruh spiritual menakjubkan wali ini, di timur dan barat, sangatlah jelas. Dia telah mengajarkan tauhid, keesaan, kepada manusia, dan akan terus mencerahkannya hingga hari kiamat. Ajarannya tentang keagungan penciptaan dan pengetahuannya yang luar biasa yang dipertontonkan dalam kitab-kitab seperti Al-Futuhat Al-Makkiyah, Wahyu-Wahyu Mekah, Fusus Al-Hikam, Permata Hikmah, dan sebagainya, yang jumlahnya lebih dari 500 karya menjadi saksi atas kedudukannya yang penting. Kisah perjalanan Ibnu Arabi. Dia mempunyai musuh sebanyak orang yang mencintainya, orang-orang fanatik laksana kelelawar yang dibutakan oleh cahaya sang wali. Sebagian orang memusuhi orang-orang yang tidak mereka kenal, tidak dapat mereka kenal, dan tidak dapat mereka pahami. Bahkan orang-orang yang menyebutnya Asyaikh Al-Akbar, guru besar, merupakan orang-orang yang tidak memahaminya. Sebagian mereka bahkan membencinya. Sang wali tidak hanya memaafkan orang-orang yang kurang baik ini namun bahkan menyatakan bahwa dia akan memberikan syafaat kepada mereka di hari kiamat. Sebab mereka harus dikasihi karena tak mampu memahaminya. Sesungguhnya, seperti halnya pandai emas mengetahui nilai emas, orang bijak mengetahui nilai pengetahuan dan manusia sempurna yang sangat mengetahui memaafkan si bodoh karena kemiskinan mereka. Kasih sayang sang wali ini adalah bukti yang memadai atas kesempurnaannya. Suatu hari, salah seorang musuh Ibnu Arabi jatuh sakit. Sang syekh pergi menjenguknya. Dia mengetuk pintu dan memohon kepada istri si sakit untuk memberitahu bahwa dia ingin menjenguknya. Wanita itu menyampaikan pesannya dan, sekembalinya, menyampaikan kepada Syekh bahwa suaminya tidak ingin bertemu dengannya. Syekh tidak punya urusan di dalam rumah ini, demikian sang istri memberitahunya. Tempat yang pantas baginya adalah gereja. Syekh berterima kasih kepada wanita itu dan mengatakan bahwa karena orang baik seperti suaminya tentu tidak akan mengirimnya ke tempat yang buruk, dia akan menuruti saran itu. Maka setelah berdoa bagi kesehatan dan kesejahteraan orang sakit tersebut, Syekh pun berangkat ke gereja. Ketika dia tiba, dia melepas sepatunya, masuk dengan rendah hati dan sopan. Lalu secara perlahan dan tenang berjalan ke sebuah sudut, tempat dia duduk. Pendeta tengah menyampaikan khotbah yang didengarkan Ibnu Arabi dengan penuh perhatian. Di tengah-tengah khotbah, Syekh merasa si pendeta telah memfitnah Isa dengan menisbahkan kepadanya pengakuan bahwa dia adalah anak Allah. Syekh berdiri dan dengan santun menolak pernyataan ini. Bapak pendeta yang terhormat, demikian dia memulai, Isa yang suci tidak mengatakan hal itu. Sebaliknya, dia meramalkan kabar gembira tentang datangnya Nabi Ahmad, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendeta itu menolak bahwa Isa telah berkata demikian. Perdebatan terus berlangsung. Akhirnya Syekh, seraya menunjuk gambar Isa di dinding gereja itu, memerintahkan sang pendeta untuk bertanya langsung kepada Isa. Dia akan menjawab dan memutuskan masalah itu sekali dan buat semua. Sang pendeta menolak dengan keras, seraya menyatakan bahwa gambar tidak dapat berbicara. Gambar ini tentu, demikian Syekh menegaskan, demi Allah yang telah membuat Isa berbicara saat masih bayi di pangkuan perawan suci, juga akan membuat gambarnya berbicara. Jamaah yang mengikuti perdebatan yang sengit itu tertarik oleh pernyataan ini. Sang pendeta terpaksa berpaling pada gambar Isa dan berbicara kepadanya, "Wahai anak Allah, tunjukkan pada kami jalan yang benar. Katakan kepada kami mana di antara kami yang benar dalam pernyataan kami." Dengan kehendak Allah, gambar itu berbicara dan menjawab, "Aku bukan anak Allah, aku adalah utusannya, dan sesudahku datang Nabi yang terakhir, Ahmad yang suci, kuramalkan hal itu kepadamu, dan kunyatakan kembali kabar gembira ini sekarang."
Dengan keajaiban ini, semua jamaah menerima Islam dan, dengan dipimpin oleh Ibnu Arabi, mereka berbaris melewati jalan-jalan menuju masjid. Ketika mereka melewati rumah orang sakit itu, dia terlihat berada di dalam rumah, matanya terbelalak heran, seraya melihat keluar jendela ke arah pemandangan ganjil ini. Sang wali berhenti, memberkati dan berterima kasih kepada pria yang telah menghinanya itu, seraya berkata bahwa dia terpuji atas keselamatan semua orang itu. Tidak banyak orang yang memahami sang wali pada masa hidupnya. Suatu hari dia mendaki gunung di Damaskus, berdakwah dan berkata, "Hai penduduk Damaskus, Tuhan yang kalian sembah ada di bawah kakiku." Ketika mendengar kata-kata ini, orang melemparinya dengan batu, dan bersiap untuk membunuhnya. Sebenarnya, menurut salah satu tradisi, pada kejadian tersebut dia telah mati syahid. Menurut tradisi lain seorang syekh pada zamannya, Abu Al-Hasan, meredakan ucapannya dan menyelamatkannya dari kematian dengan dialog berikut. Bagaimana penduduk bisa memenjarakan seseorang? Demikian dia bertanya kepada Ibnu Arabi, yang melaluinya alam malaikat datang ke dunia fana. Kata-kataku telah diucapkan, jawab Syekh, melalui racun keadaan yang engkau jelaskan. Tetapi ucapan Ibnu Arabi dan karyanya telah menimbulkan reaksi keras semacam itu pada masa hidupnya dan, setelah wafatnya, orang menghancurkan pusaranya hingga rata dengan tanah. Salah satu pernyataan yang mengandung teka-teki adalah, Idza dahola al-sin ila al-shin, yazara kobru muhyiddin, yang berarti, ketika sin memasuki shin, huruf sin dan shin dalam bahasa Arab, pusara Muhyiddin akan ditemukan. Ketika Sultan Utsmani IX, Salim II, menaklukkan Damaskus pada 1516, dia mempelajari pernyataan ini dari seorang ulama sezaman yang bernama Zembili Ali Effendi, yang menafsirkannya, ketika Salim, yang namanya diawali huruf sin, memasuki kota Syam, nama Arab Damaskus, yang diawali huruf shin, dia akan menemukan pusara Ibnu Arabi. Kemudian Sultan Salim memperoleh keterangan dari para teolog kota itu mengenai tempat sang wali menyatakan, Tuhan yang kalian sembah ada di bawah kakiku, dan tempat itu pun digali. Pertama, ditemukan perbendaharaan uang logam emas, yang mengungkapkan apa yang dimaksudkan oleh sang wali. Di sebelahnya, dia menemukan pusaranya. Dengan kekayaan yang ditemukannya, Sultan Salim mendirikan tempat ziarah dan masjid yang sangat indah di sekitar pusara itu. Ia masih ada hingga di kota Damaskus dan berada di sebuah tempat yang disebut Salihiyah di lereng Gunung Qosyun. Muhibbuddin Al-Tabari menisbahkan kisah berikut kepada ibunya. Muhyiddin Ibnu Arabi tengah menyampaikan khotbah di Ka'bah tentang arti Ka'bah. Di dalam hati, aku tidak setuju terhadap ajarannya. Malam itu aku bermimpi bertemu Syekh. Di dalam mimpi ini, Fakhruddin Ar-Razi, salah seorang teolog terbesar pada masa itu, datang melaksanakan haji dengan kemegahan dan upacara besar, dan telah bertawaf di Ka'bah. Matanya menatap seorang lelaki sederhana dalam pakaian ihramnya yang tengah duduk di sana dengan tenang. Dia berkata di dalam hati, betapa angkuhnya orang ini, tidak berdiri di depan tokoh besar sepertiku. Tak lama berselang, dia mulai berceramah di Masjid Al-Haram, Mekah. Seluruh penduduk kota suci telah berkumpul untuk mendengarkan ucapan ulama besar yang merupakan penulis tafsir Al-Quran paling penting ini. Fakhruddin Al-Razi secara perlahan menaiki mimbar dan memulai ceramahnya, wahai kaum muslimin, dan tak ada kata-kata lain yang keluar dari mulutnya. Seolah-olah semua isi pikirannya telah dihapus. Dia mulai berkeringat karena malu. Dia mohon maaf, seraya mengatakan bahwa dia kurang sehat, dan meninggalkan mimbar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setibanya di rumah, dia mengeluh dan berdoa, Ya Allah, apa yang telah kulakukan sehingga engkau menghukumku dengan aib semacam itu? Malam itu, dalam sebuah mimpi, ditunjukkan kepadanya pria yang telah dicelanya di dalam hati karena tidak berdiri di depannya. Dialah Muhyiddin Ibnu Arabi. Selama berhari-hari dia mencarinya di mana-mana. Persis ketika dia merasa putus asa untuk dapat menemukannya, pintu rumahnya diketuk orang, dan Ibnu Arabi berdiri di depannya. Dia meminta maaf, dan pengetahuannya dikembalikan kepadanya. Ada kasus ulama lain, Ibrahim Haleri, Imam Masjid Fatih di Istanbul, orang yang sangat ortodoks yang memusuhi ajaran-ajaran keagamaan Ibnu Arabi. Suatu hari dalam diskusi yang sengit dengan orang yang membela Syekh, dia menghentakkan kakinya, seraya berkata,
seandainya aku ada di sana, aku pasti akan menginjak kepalanya seperti ini. Ketika berbuat demikian, dia menginjak sebuah paku besar. Luka itu tidak pernah sembuh hingga menyebabkan kematiannya. Masjid Fatih berlantai batu, bukan kayu. Menurut tradisi lisan, suatu hari di Damaskus Ibnu Arabi melihat seorang pemuda Yahudi yang tampan. Ketika dia memperhatikannya, pemuda itu datang kepadanya dan menyebutnya, "Ayah." Sejak hari itu dan seterusnya sang pemuda tak pernah meninggalkannya. Ayah pemuda itu mencari, menemukannya bersama Syekh, dan ingin mengambilnya kembali. Sang pemuda tidak mengakuinya dan justru menyatakan Syekhlah yang menjadi ayahnya. Si ayah dengan heran, berkata kepada Syekh bahwa dia bisa menghadirkan ratusan saksi untuk membuktikan bahwa pemuda itu adalah anaknya. Syekh menjawab, jika pemuda itu menyatakan aku adalah ayahnya, maka akulah ayahnya. Si ayah pergi ke pengadilan mengadukan anaknya, seraya menunjukkan ratusan saksi. Ketika hakim bertanya kepada Syekh apakah pemuda itu anaknya, Syekh meminta agar sang pemudalah yang ditanya. Sang pemuda mengaku Syekh sebagai ayahnya. Kemudian Syekh bertanya kepada para saksi apakah pemuda Yahudi ini hafal Al-Quran. Mereka menjawab, bagaimana mungkin seorang pemuda Yahudi hafal Al-Quran? Hakim meminta pemuda itu membaca Al-Quran, yang dilakukannya dengan fasih dan indah. Kemudian Syekh bertanya kepada para saksi apakah pemuda itu mengetahui hadis Nabi Muhammad. Mereka menjawab, bagaimana mungkin seorang pemuda Yahudi mengetahui ilmu semacam itu, yang tidak menjadi pandangan hidupnya. Hakim secara terbuka bertanya kepada pemuda itu tentang hadis Nabi. Sang pemuda menjawab setiap pertanyaan dengan tepat dan lengkap. Orang-orang Yahudi yang memahami keajaiban ini menerima Islam. Kisah berikut dimuat pada bagian akhir Futuhat Al-Makkiyah, dalam atmosfer ortodoks mazhab hukum Islam. Seorang guru tengah menjelaskan akar kata zindik, ateis. Sebagian murid nakal bertanya apakah mungkin kata itu berasal kata Zenudin, yang artinya, wanita beragama. Murid nakal yang lain berkata, zindik adalah orang seperti Muhyiddin Ibnu Arabi, bukankah demikian, Syekh? Guru itu dengan singkat menjawab, ya. Saat itu bulan Ramadan, bulan puasa, dan sang guru telah mengundang murid-murid ke rumahnya untuk berbuka puasa bersama. Sambil duduk dan menunggu saat berbuka, murid-murid nakal yang sama mengusik guru mereka, dengan berkata, jika Anda tidak bisa menunjukkan kepada kami nama wali terbesar pada zaman kami tidak akan berbuka puasa dengan makanan Anda. Sang guru menjawab bahwa syekh terbesar di sepanjang zaman adalah Muhyiddin Ibnu Arabi. Murid-murid menolak, sambil mengatakan bahwa sebelumnya di madrasah ketika mereka menyebut Ibnu Arabi sebagai contoh orang zindik, dia setuju. Kini dia malah menyatakan bahwa syekh itu adalah wali terbesar pada zaman mereka. Sang guru menjawab, seraya menyunggingkan senyum di bibirnya, di madrasah kita termasuk kaum ortodoks, ulama, dan ahli hukum, di sini kita termasuk para pencinta ajaran Sufi Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi. Salah satu pengaruh metafisis paling mendalam terhadap dunia Muslim maupun Kristen adalah ajaran Ibnu Arabi As-Sufi, dalam bahasa Arab disebut Syekh Al-Akbar, Maha Guru. Ia keturunan Hatim Athai, yang masih termasyhur di kalangan bangsa Arab sebagai laki-laki paling dermawan yang pernah dikenal dan dalam rubayat versi Fitzgerald disebutkan, izinkan Hatim Athai berseru, pesta. Jangan hiraukan dia. Maksudnya karena terlalu seringnya menjamu orang-orang lain. Spanyol telah menjadi negeri Arab selama lebih dari 4 abad ketika Ibnu Arabi, dari Murcia dilahirkan pada 1164. Di antara nama-namanya adalah Al-Andalusi, dan tidak diragukan dialah salah satu tokoh terbesar dari beberapa tokoh besar Spanyol yang pernah hidup. Secara umum diyakini bahwa tidak ada puisi cinta yang lebih besar dari karyanya, dan tidak ada seorang sufi yang begitu mendalam menarik perhatian para teolog ortodoks dengan makna batin dari kehidupan dan karyanya. Latar belakang sufinya, menurut para ahli biografi, adalah bahwa ayahnya pernah berhubungan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang agung, Sultanul Ikhwan, 1077–1166. Ibnu Arabi sendiri disebutkan terlahir sebagai akibat pengaruh spiritual Syekh Abdul Qadir, yang meramalkan bahwa ia akan menjadi seorang dengan anugerah yang sangat luar biasa. Ayahnya memastikan untuk memberikan pendidikan terbaik yang mungkin baginya,
sesuatu yang diberikan bangsa Moor Spanyol pada waktu itu, hingga pada suatu tingkatan yang tidak tertandingi di mana saja. Ia pergi ke Lisabon, di mana ia belajar fikih dan kalam. Berikutnya, ketika masih anak-anak, ia pergi ke Sevilla, di mana ia belajar Al-Quran serta hadis di bawah bimbingan para ulama terbesar pada masanya. Di Cordoba ia menghadiri kuliah-kuliah dari Syekh Asyarat Al-Kabir, dan menghususkan dirinya dalam jurisprudensi. Selama periode ini, Ibnu Arabi memperlihatkan kualitas-kualitas intelek jauh melebihi mereka yang sezamannya, meskipun mereka berasal dari elit skolastik di mana dalam keluarga-keluarga semacam ini kapasitas intelektual sangatlah masyhur pada zaman pertengahan. Selama masa majanya, di luar disiplin ketat pada sekolah-sekolah akademik tersebut, ia habiskan semua waktu dengan para sufi, dan mulai menulis puisi. Ia tinggal di Sevilla selama 3 dekade. Puisi dan kefasihan bahasanya menempatkannya pada posisi puncak di atmosfer Spanyol yang berperadaban tinggi, begitu juga di Maroko, yang juga merupakan pusat kehidupan kebudayaan. Dalam beberapa hal Ibnu Arabi menyerupai Al-Ghazali, 1058–1111. Seperti Al-Ghazali, ia berasal dari sebuah keluarga sufi, dan berpengaruh terhadap dunia barat. Juga seperti Al-Ghazali, ia sangat menguasai ajaran ortodoks Islam. Tetapi jika Al-Ghazali pertama kali menguasai skolastisisme Islam, kemudian setelah merasa tidak cukup, ia berpaling ke sufisme pada puncak kebesarannya, sementara Ibnu Arabi, melalui hubungan dan puisi, mempertahankan suatu hubungan berkelanjutan dengan arus sufistik. Al-Ghazali mendamaikan sufisme dengan Islam, menjadikan orang-orang skolastik memahami bahwa sufisme bukan suatu bid'ah, tetapi suatu makna batin agama. Misi Ibnu Arabi adalah untuk menciptakan kesusastraan sufi dan menyebabkannya dipelajari, hal mana masyarakat mungkin bisa memasuki semangat sufisme, menemukan para sufi melalui keberadaan dan ungkapannya, apapun latar belakang budayanya. Banyak sekali peninggalan tulisan-tulisan Ibnu Arabi yang sampai saat ini dikaji sekaligus diperdebatkan, dibanding para sufi lainnya. Sebagian tulisan Ibnu Arabi ditujukan kepada mereka yang telah memahami mitologi kuno dan disusun dengan istilah-istilah tersebut. Sebagian yang berhubungan dengan dunia Kristen berperan sebagai pembuka jalan bagi orang-orang yang mempunyai komitmen kepada Kristen. Puisi lainnya berperan memperkenalkan jalan sufi melalui wahana puisi cinta. Tidak seorang pun bisa menjelaskan semua karyanya hanya melalui makna skolastik, keagamaan, romantik dan perlengkapan intelektual. Hal ini membawa kita pada isyarat lain dari misinya yang terkandung dalam namanya. Menurut tradisi sufi, misi Ibnu Arabi adalah menyebarkan ajaran sufi melalui pandangan kontemporer dan berhubungan dengan berbagai tradisi hidup dalam masyarakat. Pandangan tentang penyebaran ini tentu saja absah dan sesuai dengan pemikiran sufi. Karena istilah sufi untuk kata penyebaran pada waktu itu tidak dipergunakan secara umum, Ibnu Arabi menggunakan sebuah alternatif. Di Spanyol ia dikenal sebagai Ibnu Saraka. Nama pribadi Ibnu Arabi, Muhyiddin, diterjemahkan dengan yang menghidupkan agama. Sebagian pernyataan Ibnu Arabi yang diambil dari karya-karyanya sendiri sangat mengejutkan. Dalam kitab Fususul Hikam, ia mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah dilihat dalam suatu bentuk material. Pandangan tentang Tuhan dalam perempuan adalah pandangan paling sempurna. Bagi sufi, puisi cinta sebagaimana puisi lainnya, mampu memantulkan suatu pengalaman ketuhanan yang utuh dan koheren seraya memenuhi fungsi-fungsi lainnya. Setiap pengalaman sufi merupakan suatu pengalaman mendalam dan mengandung ketidakterbatasan kualitatif. Bagi orang awam, satu kata hanya memiliki satu makna, atau satu pengalaman tidak memiliki sejumlah arti penting yang sama-sama valid. Keberagaman wujud merupakan sesuatu yang, meskipun ditolak oleh kalangan non-sufi, seringkali dilupakan oleh mereka ketika membahas materi sufi. Paling jauh mereka biasanya hanya dapat memahami bahwa ada sebuah alegori bagi mereka hanya memiliki satu makna. Kepada para teolog yang membatasi diri pada formalisme ketuhanan, Ibnu Arabi secara terang-terangan mengatakan bahwa malaikat sebenarnya merupakan kekuatan-kekuatan tersembunyi dalam fakultas-fakultas dan organ-organ manusia. Tujuan sufi adalah menghidupkan organ-organ ini. Ibnu Arabi yang belajar di bawah bimbingan perempuan sufi Spanyol, Fatimah binti Walia,
tidak diragukan bahwa ia cenderung pada keadaan-keadaan fisik tertentu, yang hal ini juga digunakan oleh para sufi. Ia merujuk hal ini di berbagai kesempatan. Sebagian karyanya ditulis dalam keadaan mabuk, dan maknanya tidak jelas baginya sampai setelah beberapa saat penulisannya. Ketika berumur 37 tahun, ia mengunjungi Ceuta, di mana ia memperbaharui mazhab Ibnu Sabain, penasehat Kaisar Roma, Frederick. Di sana ia mengalami mimpi aneh yang ditakwilkan oleh seorang ulama masyhur. Orang alim itu mengatakan, tidak bisa diukur, jika orang itu ada di Ceuta, ia tidak lain adalah anak muda Spanyol yang baru datang. Sumber inspirasinya adalah mimpi di mana kesadarannya masih aktif dengan melatih fakultas sufi ini, ia mampu menghasilkan suatu hubungan dengan realitas terakhir, supermatif, dari akal batinnya, realitas yang dijelaskannya mendasari penampakan dunia biasa. Ajarannya menekankan arti penting pelatihan fakultas-fakultas ini yang tidak diketahui oleh semua orang dan oleh banyak orang telah diserahkan pada okultisme yang konyol. Seseorang, tuturnya, harus mengendalikan pikiran-pikirannya dalam mimpi. Dengan melatih kesigapan ini, ia akan menghasilkan kesadaran tentang dimensi perantara. Kesadaran ini akan mendatangkan manfaat besar bagi individu itu. Setiap orang seharusnya melatih diri untuk mencapai kemampuan yang sangat besar nilainya itu. Tidak akan ada gunanya untuk mencoba menafsirkan Ibnu Arabi dari satu pandangan yang pasti. Ajaran-ajarannya diambil dari pengalaman-pengalaman batin, kemudian disajikan dalam suatu bentuk yang mempunyai suatu fungsi. Jika puisinya mempunyai makna ganda dan sering demikian, ia bukan saja bertujuan menyampaikan kedua makna itu, tetapi juga menegaskan bahwa keduanya adalah valid. Jika puisi ini dinyatakan dalam istilah-istilah yang digunakan oleh orang-orang sebelumnya, hal ini tidak dimaksudkan harus dipahami sebagai bukti pengaruh luar. Apa yang diperbuatnya dalam hal ini adalah ditujukan kepada dirinya sendiri untuk orang-orang dalam istilah yang membentuk sebagian latar belakang budaya mereka sendiri. Ada puisi-puisi Ibnu Arabi yang bisa dibaca dalam pengertian yang berubah-ubah, maknanya bermula dalam suatu tema dan kemudian berubah ke tema lainnya. Ia melakukan hal ini secara sengaja, dengan tujuan untuk mencegah proses asosiasi otomatis yang akan membawa pembaca ke dalam kenikmatan biasa, sebab Ibnu Arabi adalah seorang guru, bukan seorang penghibur. Bagi Ibnu Arabi, sebagaimana bagi semua sufi, Muhammad mewakili insan kamil. Pada saat yang sama, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud Muhammad dalam konteks ini. Dalam persoalan ini Ibnu Arabi lebih tegas dibandingkan persoalan lainnya. Ada dua versi maksud kata Muhammad, sosok manusia yang hidup di Mekah dan Madinah serta Muhammad yang hidup abadi. Muhammad yang terakhir inilah yang dibicarakannya. Muhammad dalam pengertian kedua ini diidentifikasikan dengan semua nabi, termasuk Yesus. Gagasan ini menyebabkan klaim di kalangan Kristen bahwa Ibnu Arabi atau para Sufi atau keduanya adalah orang-orang Kristen rahasia. Klaim Sufi adalah bahwa individu-individu yang telah melaksanakan fungsi-fungsi tertentu pada dasarnya adalah satu. Kesatuan ini mereka sebut dengan asal-usulnya sebagai Hakikatul Muhammadiyah. Dalam karyanya yang menjadi rujukan utama Sufi, Insan Kamil, Al-Jili menjelaskan inkarnasi hakikat Muhammadiyah ini kepada semua orang. Ia berusaha menggambarkan faktor esensial ini dengan memperlihatkan keberagaman dari apa yang kita sebut seorang individu. Sebagai contoh, Muhammad artinya yang terpuji. Nama lainnya, sebagai suatu pemaparan dari suatu fungsi, adalah Ayah Al-Qasim. Dan namanya, yaitu Abdullah, ia berfungsi sesuai dengan makna literalnya, hamba Allah. Nama-nama adalah kualitas-kualitas atau fungsi-fungsi. Inkarnasi adalah satu faktor sekunder, ia diberi nama-nama dan di setiap masa memiliki satu nama yang sesuai dengan wujud yang ada pada masa itu. Ketika ia dilihat sebagai Muhammad, ia adalah Muhammad, namun ketika dilihat dalam bentuk lain, maka ia disebut dengan nama bentuk itu sendiri. Ini bukan suatu teori reinkarnasi, meskipun teori ini sangat mirip. Realitas esensial yang menghidupkan manusia dengan sosok Muhammad atau lainnya ini harus diberi nama sesuai dengan lingkungannya.
Mereka yang menggunakan sikap ini dengan doktrin logos dari Plotinus, menurut para sufi, berarti menisbatkan suatu hubungan historis pada suatu situasi yang mempunyai realitas objektif. Para sufi tidak meniru doktrin logos, meskipun ide tentang logos dan hakikat Muhammadiyah mempunyai sumber yang sama. Pada akhirnya, sumber informasi sufi dalam persoalan ini adalah pengalaman pribadi sufi, bukan formulasi kepustakaan sebagai salah satu manifestasi historisnya. Perangkap pemikiran historis, yang beranggapan bahwa tidak ada sumber batiniah pengetahuan yang mendasar dan harus mencari inspirasi kepustakaan dan superficial, tetap dihindari oleh para sufi. Beberapa mahasiswa barat yang mengkaji sufisme, hal ini harus diakui, telah menekankan kemiripan lahiriah, sementara terminologi atau waktu tidak membuktikan penyampaian gagasan esensial itu. Ibnu Arabi telah membingungkan para sarjana, sebab ia adalah orang yang dalam Islam disebut sebagai seorang konformis dalam agama, sementara ia tetap seorang esoteris. Seperti semua sufi, ia mengklaim bahwa ada suatu kemajuan koheren, sinambung dan sepenuhnya bisa diterima oleh setiap agama formal, dan pemahaman batin dari agama itu yang akan membawa pada pencerahan pribadi. Biasanya doktrin ini tidak bisa diterima oleh para teolog, mutakallimun, dengan kepentingannya yang bergantung pada banyak atau tidaknya fakta-fakta statis, bahan sejarah dan kekuatan penalaran. Meskipun Ibnu Arabi dicintai oleh semua sufi, mempunyai banyak pengikut pribadi dan menjalankan fungsi teladan kehidupan, tidak diragukan ia merupakan suatu ancaman bagi kalangan formalis. Seperti Al-Ghazali, kekuatan intelektualnya lebih unggul dari semua orang sezamannya yang lebih konvensional di bidang pemikiran. Alih-alih menggunakan berbagai kemampuan ini untuk mengukir satu tempat dalam skolastisisme, ia menyatakan, seperti banyak sufi lainnya, bahwa jika seseorang memiliki intelek yang kuat, fungsi terakhirnya adalah memperlihatkan bahwa intelektualitas hanyalah suatu sarana pengantar kepada sesuatu yang lain. Sikap ini bukan suatu kesombongan, apalagi kalau kita benar-benar bertemu dengan orang semacam ini dan mengetahui kerendahan hatinya. Banyak orang bersimpati kepadanya, tetapi tidak berani mendukungnya, sebab mereka bekerja pada tataran formal, sementara ia bekerja pada tataran rahasia. Seorang alim yang terhormat menurut riwayat mengatakan, "Aku sama sekali tidak meragukan bahwa Muhyiddin, Ibnu Arabi, adalah seorang pembohong besar. Ia adalah pemuka kalangan ahli bid'ah dan seorang sufi yang tidak tahu malu." Akan tetapi seorang teolog besar, Kamaluddin Zamlakani menegaskan, betapa bodohnya mereka yang menentang Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Pernyataannya yang sublim dan tulisannya yang bernilai itu terlalu tinggi bagi pemahaman mereka. Dalam sebuah kesempatan yang masyhur, guru pembaharu Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam sedang memimpin sekelompok murid mempelajari fikih. Selama berlangsung suatu diskusi, pertanyaan tentang definisi bid'ah muncul. Seorang murid menyebut Ibnu Arabi sebagai contoh utama. Sang guru tidak menyanggah penegasan ini. Kemudian ketika makan malam dengan guru ini, Salahuddin yang pada masa selanjutnya menjadi Syekh al-Islam, bertanya kepadanya, siapakah alim paling terkemuka pada masanya? Ia menjawab, menurut Anda siapa? Teruslah makan. Aku menyadari bahwa ia tahu. Aku berhenti makan dan menekannya untuk menjawab pertanyaanku dengan menyebut nama Allah. Ia tersenyum dan berkata, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Untuk sesaat aku terkejut sehingga tidak bisa berkata-kata. Syekh itu bertanya kepadaku tentang keadaanku saat itu. Ku jawab, aku heran, sebab pada pagi ini seseorang mengatakan bahwa ia adalah ahli bid'ah. Pada saat itu, Anda justru tidak menyanggahnya. Sekarang Anda menyebut Muhyiddin sebagai wali Al-Qutub di zaman ini, manusia teragung yang pernah hidup, guru dunia. Ia mengatakan, kala itu aku berada di tengah-tengah pertemuan para ulama, para fuqaha. Penentangan utama terhadap Ibnu Arabi disebabkan koleksi karya puisinya yang sangat mengagumkan dan mengejutkan, puisi cinta yang dikenal sebagai penterjemah kerinduan, Tarjuman al-Ashwaq. Puisi ini sangat sublim, mengandung begitu banyak kemungkinan makna dan penuh dengan hayalan fantastik, sehingga ia bisa menimbulkan pengaruh magis bagi pembacanya. Bagi para sufi, karya ini dipandang sebagai produk perkembangan paling jauh dari kesadaran kemanusiaan. Luapan rasa Ibnu Arabi itu sebagai suatu paduan aneh antara teosofi dan paradoks-paradoks metafisik.
Semuanya lebih menyerupai teosofi pada masa kita sekarang. Bagi para sarjana, salah satu hal penting dalam kitab Tarjuman Al-Ashwaq adalah masih adanya komentar tentang puisi-puisi itu yang dibuat oleh penulisnya sendiri. Di dalamnya ia menjelaskan bagaimana metafora disesuaikan dengan agama Islam Ortodoks. Hal ini hanya bisa dikaji dengan menghadapkan latar belakang sejarah kitab tersebut. Pada tahun 1202, Ibnu Arabi memutuskan untuk pergi haji. Setelah menghabiskan beberapa waktu perjalanannya melalui Afrika Utara, tibalah ia di Mekah. Di sana bertemu dengan sekelompok imigran Persia, para mistikus yang menyambut dan menerimanya memasuki kelompok tersebut, meskipun ia dituduh melakukan bid'ah dan keburukan di Mesir. Ia nyaris terbunuh pada percobaan pembunuhan oleh seorang fanatik. Ketua komunitas Persia itu bernama Mukinuddin. Ia memiliki seorang putri yang cantik, Nizam, salehah dan menguasai fikih. Berbagai pengalaman spiritualnya di Mekah dan pernyataan simbolisnya tentang jalan mistik, diungkapkan dalam puisi-puisi cinta yang dipersembahkan kepada Nizam. Ibnu Arabi menyadari bahwa kecantikan manusia berkaitan dengan realitas ketuhanan. Karena itulah ia mampu menghasilkan puisi-puisi yang mengagumi kesempurnaan gadis itu dan juga sekaligus, dalam perspektif yang benar, menggambarkan suatu realitas yang lebih dalam. Tetapi kemampuan untuk melihat hubungan itu ditolak oleh para agamawan formal yang memandangnya sebagai skandal. Para pendukung Ibnu Arabi memperlihatkan, seringkali dengan rahasia, bahwa kebenaran sejati mungkin dinyatakan dengan berbagai cara sekaligus. Mereka merujuk pada cara Ibnu Arabi dalam mengangkat mitos dan legenda maupun sejarah tradisional, untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran esoteris yang tersembunyi di dalamnya, demikian pula nilai kesenangannya. Konsep keberagaman makna dari suatu faktor dan yang sama ini kurang dipahami pada masanya maupun saat ini. Pemahaman terdekat dari orang awam yang bisa diperoleh dari hal ini adalah pengakuan bahwa seorang cantik adalah karya seni ilahi. Ia tidak mampu memahami perempuan cantik dan ketuhanan dalam waktu yang bersamaan. Hal ini adalah problema umum dari pernyataan sufi dalam suatu pilihan kata-kata yang sangat terbatas. Oleh karena itu, kitab Tarjuman Al-Ashwaq karya Ibnu Arabi itu terkesan sebagai sebuah kumpulan puisi erotik. Ketika ia pergi ke Aleppo di Syria, sebuah pusat ortodoksi keagamaan, ia mendapati bahwa para ulama Ortodoks Islam yang mengatakannya sebagai pembohong semata, berupaya membenarkan puisi erotiknya dengan mengklaim suatu makna yang lebih dalam. Tiba-tiba ia mulai membuat sebuah komentar untuk membawa karya tersebut ke dalam pandangan ortodoks. Hasilnya para ulama itu benar-benar merasa puas, sebab penulisnya telah berperan dalam mendukung penafsiran mereka sendiri tentang hukum keagamaan dengan menjelaskan makna-makna dalam karyanya itu. Meskipun demikian, bagi Sufi, ada makna ketiga dalam kitab itu. Dengan menggunakan terminologi yang lazim, Ibnu Arabi sedang memperlihatkan kepada mereka bahwa berbagai superficialitas itu bisa jadi benar, bahwa cinta manusia bisa jadi sepenuhnya absah, namun aktualitas kedua hal ini telah menutupi suatu kebenaran batin, atau perluasan maknanya. Realitas batin inilah yang dirujuknya ketika ia menerima semua formalisme, meski demikian menyatakan suatu kebenaran di balik dan di luarnya. Salah satu puisi yang paling mengejutkan kalangan agamawan yang saleh dan meyakini bahwa kepercayaan mereka merupakan jalan bagi penyelamatan manusia. Hatiku bisa menjelma berbagai bentuk. Sebuah biara bagi pendeta. Dupa untuk berhala. Sebuah padang rumput bagi rusa-rusa. Akulah Ka'bah bagi orang-orang yang sholat. Lembaran-lembaran Taurat dan Al-Quran. Cinta adalah agama yang kupegang, kemanapun. Kendaraan dalam melangkah, cinta tetap agama dan keyakinanku. Orang yang berpikiran romantis mungkin memahaminya dengan makna yang biasa dikenal, jenis cinta kuantitatif yang secara otomatis oleh pikirannya dikaitkan dengan kata-kata, itulah yang dimaksud Ibnu Arabi. Bagi Sufi yang biasa menggunakan tema cinta, Sufisme hanyalah satu bagian, terbatas, di mana di baliknya, di bawah keadaan-keadaan biasa, tidak pernah dirambah oleh orang kebanyakan. Ayah Ibnu Arabi, Ali bin Muhammad, termasuk salah seorang ahli fikih dan hadis, di samping seorang Sufi yang zuhud dan bertakwa, syalih, pembaca Al-Quran yang tekun, dan memiliki beberapa karomah. Di antara karomahnya adalah mengetahui kapan hari meninggalnya.
Umur 8 tahun, Ibnu Arabi berangkat ke Lisabon untuk belajar Al-Quran dan hukum-hukum Islam dari Syekh Abu Bakar bin Khalaf. Lalu ia pindah ke Sevilla yang merupakan ibu kota dan pusat kekuasaan dinasti Al-Muwahhidin yang saat itu menguasai Andalusia. Juga pusat sufisme yang penting pula. Selama 30 tahun Ibnu Arabi menetap di kota ini dan belajar hukum, hadis, teologi, dan tasawuf. Ia pernah bertemu dan berdiskusi dengan filsuf besar Ibnu Rusyd, tokoh yang sangat terkenal kala itu di Andalusia. Ini menunjukkan kecemerlangan Ibnu Arabi yang luar biasa dalam wawasan spiritual dan intelektual. Namun, ada suatu masa yang disebut Ibnu Arabi sebagai periode kejahilan dalam hidupnya, yakni ketika seperti ayahnya, ia ikut dalam barisan tentara Sultan Al-Muwahhidun. Ia dijanjikan kedudukan menjadi asisten gubernur Sevilla. Periode ini diakuinya sebagai masa ketidakpedulian pada Tuhan dan tergoda daya tarik duniawi. Setelah pertemuannya dengan Ibnu Rusyd, dia mengalami pencerahan spiritual. Ia pun berpikir ulang tentang jalan hidupnya. Dan sebuah peristiwa kemudian membuat keputusannya bulat, yakni ketika ia bersama Panglima Al-Muwahhidun, Abu Bakar Yusuf bin Abdul Mukmin bin Ali mengunjungi Masjid Agung Cordova. Ia melihat panglimanya itu sujud bersimpuh dengan rendah hati memohon pada Allah. Pemandangan itu mengguncangkan pikirannya. Jika penguasa negeri ini begitu pasrah dan sederhana di hadapan Allah, katanya pada dirinya sendiri, maka dunia ini tidak ada artinya. Sejak itu, Ibnu Arabi mundur dari ketentaraan dan mengabdikan diri pada kehidupan spiritual dan penghambaan penuh pada Allah. Itu terjadi sekitar tahun 1184 Masehi. Ia pun memulai pengembaraannya, dimulai dari Andalusia. Ia pergi ke Murur, menemui Syekh Abu Muhammad Al-Maururi. Ia juga mengunjungi Cordova dan Granada, dua kota penting di Andalusia. Tak puas di Andalusia, ia pergi menyeberang ke Bejayah, Aljazair. Di sana ia berguru pada Syekh Abu Madian Al-Gaus At-Talimsari, seorang tokoh sufi paling terkenal zaman itu. Ibnu Arabi sangat terpengaruh oleh Abu Madian, meski secara fisik ia tak pernah bertemu kecuali berguru pada murid-muridnya seperti Al-Maururi, Al-Qumi, dan Al-Sadrani. Namun Ibnu Arabi meyakini bahwa Abu Madian mengenalnya, bahkan menemuinya berkali-kali secara spiritual. Ibnu Arabi lalu pergi ke Tunisia dan mengkaji karya sufi Abu Al-Qasim Ibnu Qushai. Konon, ketika di Tunisia ini, ia bertemu dengan Nabi Khidir dalam tingkatan fisik sebanyak 3 kali, di darat, di air, dan di udara. Sejak saat itulah, ia mulai menulis. Lahirlah Masyasyid Al-Asror, kontemplasi atas misteri-misteri, dan Tadbirat Al-Ilahiyah, pemerintahan ilahiyah. Ketika ayah ibunya meninggal, dan karena keadaan yang genting di Andalusia, maka ia memutuskan pergi ke Fez di Maroko berikut keluarga dan kedua saudara perempuannya. Disinilah ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ia bisa mengabdikan diri sepenuhnya pada kegiatan spiritual dan berkumpul dengan orang-orang yang sepaham dengannya. Pada usia 30 tahun, ia mengalami perjalanan semacam mikroj yang kemudian ia tuangkan dalam kitabnya Al-Israq, Kitab Perjalanan. Ibnu Arabi kembali ke Andalusia untuk terakhir kali pada 1198, ketika hadir dalam pemakaman Ibnu Rusyd. Lalu ia berkelana ke Marrakesh, Tripoli, Tunisia, Mesir, dan Mekah. Ia tiba di Mekah pada 1202 dan bertemu dengan Abu Syujak Al-Imam Al-Muwakkil, tokoh dan ilmuwan Mekah. Abu Syujak memiliki putri cantik bernama Nizam, yang kemudian menjadi inspirator Ibnu Arabi hingga lahir kitabnya Tarjuman Al-Aswaq. Karya itu diakuinya secara lahiriah sebagai untaian puisi cintanya pada gadis rupawan itu, tetapi sebenarnya merupakan ungkapan cintanya pada Sang Pencipta. Ibnu Arabi sibuk dalam penulisan selama 2 tahun di Mekah. Lahir karya-karyanya, Miskotul Anwar, Hilyatul Abdal, Ruhul Quds, dan Tajur Rasail. Ia lalu melanjutkan pengembaraannya hingga terakhir kali berdiam dan menetap di Damaskus. Di kota ini, penguasa Damaskus Al-Malik Al-Adil menawarinya tinggal di istana. Disinilah Ibnu Arabi merampungkan karya paling monumentalnya, yakni Al-Futuhatul Makkiyah, yang diakuinya sebagai hasil pendidikan langsung dari Tuhan. Penulisan kitab itu berawal dari peristiwa saat ia bertawaf di Ka'bah,
di mana ia bertemu dengan pemuda misterius yang memberinya pengetahuan tentang makna esoterik Al-Quran. Ia juga merampungkan kitab Fusyusul Hikam sebagai ikhtisar ajaran-ajarannya, selain kitab puisinya Adiwan Al-Akbar. Ia telah menghasilkan karya yang sangat banyak. Ada yang menyebut 400 kitab sudah ditulisnya semasa hidupnya. Dalam catatan sejarah pemikiran umat Islam, Ibnu Arabi merupakan tokoh yang memberi kontribusi besar terhadap tradisi intelektual secara tertulis. Ia telah menghasilkan ratusan karya yang mempunyai nilai sastra, intelektual dan spiritual yang tidak ternilai harganya pada separuh akhir hidupnya. Gagasan utama Sufi besar ini adalah doktrinnya tentang Wihdatul Al-Wujud, kesatuan wujud, kesatuan eksistensi, dan Al-Insan Al-Kamil, manusia paripurna, atau hakikat Muhammadiyah. Melalui doktrin Wihdatul Al-Wujudnya dia menegaskan bahwa Tuhanlah satu-satunya eksistensi yang real. Segala hal dalam ruang semesta adalah kenihilan belaka. Lenyap. Tuhan adalah realitas dalam segala yang wujud. Doktrin Wihdatul Al-Wujud inilah salah satu yang memicu kontroversial tentang dirinya. Dengannya, sang sufi legendaris ini telah menyenandungkan cintanya kepada Tuhan dengan cara yang sangat luar biasa, begitu rupa. Simak salah satu syairnya ini. Dia memujiku, aku memujinya, dia mengabdi padaku, aku mengabdi padanya. Atas segala pencapaiannya ini, pengagumnya menjulukinya Syekh Al-Akbar. Ibnu Arabi wafat di Damaskus pada 16 November 1240 Masehi atau 28 Rabiul Tsani 638 Hijriah dalam usia 76 tahun. Andai saja tiada dia. Dan tiada aku. Niscaya tiadalah yang ada. Jika Anda menyukai Mistikus Ibnu Channel Arabi, silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.